Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 8. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah beberapa saat kalian melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester, kita akan berlanjut pada bab berikutnya anak-anak semuanya, yaitu pada bab yang kedua. Kalian bisa mencocokkan dan menyimak di dalam buku LKS kalian buka bab 2 tentang ku berbagi infak dan sedekah. Nah, pada tulisan di bawah ku berbagi infak dan sedekah ada tulisan di dalam kurung Quran Surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 15 sampai dengan 18. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 254 dan 261. Ini artinya anak-anak, pada pelajaran bab 2 ini nanti kita akan memahami dua surat ini, yaitu surat Al-Fajr ayatnya 15 sampai dengan 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayatnya 254 dan 261. Baik anak-anak semuanya, sebagai pengantar pada bab ini ya. Nah, ini ada gambar seseorang mengajak ya pada kita semuanya agar menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kemudian pada gambar sebelahnya ini ya, ajakan seseorang ya untuk bersedekah ya. Harta yang digunakan untuk sedekah ini dengan tujuan agar berkah gitu ya. Baik anak-anak, kita lihat pada kompetensi dasar yang akan dicapai pada bab ini ya anak-anak semuanya. Pada kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.2.1 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Jadi anak-anakku semuanya, nanti kalian menghafalkan kedua surat yang tercantum ini ya. Kemudian juga 4.2.2 menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dan menyajikannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalian bisa menyimpulkan ya anak-anak semuanya, kesimpulannya ditulis ya di buku kalian masing-masing ya tentang isi kandungan ya surat Al-Fajr dan Al-Baqarah ini. Berikutnya anak-anak, indikator pembelajaran apabila pembelajaran ini berhasil ya. Tandanya adalah apa? Tandanya apabila kalian bisa menjelaskan pengertian infak, itu yang pertama. Tanda yang kedua jika pembelajaran berhasil itu adalah kalian bisa menerjemahkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Indikator yang ketiga adalah
menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Indikator yang keempat adalah menyimpulkan keterkaitan, ya, yaitu keterkaitan Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Nah, ini masih banyak lagi indikator yang lain, termasuk salah satunya adalah indikatornya apabila kalian bisa menghafal surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Juga surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261, mendemonstrasikannya, kemudian juga membuat proyek video hafalannya dan lain sebagainya. Nah, ini indikator apabila pembelajaran bab ini berhasil. Meliputi apa saja anak-anak pembelajaran kita? Yang pertama, materinya tentu jelas, yaitu surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Aktivitas yang akan dilakukan oleh anak-anak semuanya antara lain membaca dan menulis secara individu, ya, kemudian bertanya, kemudian menerjemahkan, menganalisis, menghafalkan secara berpasangan, ya, kemudian berdiskusi, membuat proyek video, mempresentasikan video. Keterampilannya apa? Ya, ketelitian, kepedulian, literasi, baik media maupun digital, kerjasama, berpikir kritis, dan kreativitas. Itu lingkup dari kegiatan pembelajaran bab 2 ini. Ya, baik anak-anak, kita awali ya bab ini, ya, dengan kita lihat tayangan ini. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian perlu disadari bahwa rezeki adalah amanah dari siapa anak-anak? Amanah dari siapa? Allah, ya, dari Allah, yang harus dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuannya. Jadi rezeki yang kita miliki itu bukanlah utuh menjadi hak milik pribadi kita, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya, ya. Sebagai orang yang beriman, bagaimana kita bersikap terhadap rezeki? Bagaimana kita memperlakukan rezeki dan apa keuntungan bagi orang yang menginfakkan, ya, sebagian rezeki yang dia punyai, ya. Nah, dalam bab ini anak-anak kalian akan mempelajari firman Allah surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, ini anak-anak semuanya, walaupun pada tayangan ini, ya, ada gambar tumpukan uang kertas, ya, yang mestinya, ya, ini cuman gambar, ya, belum tentu ada di depan kita atau pernah kita memegangnya. Demikian juga Pak Guru belum pernah memegang uang sebanyak ini, ya. Ya, ini bukan berarti apa? Bukan berarti rezeki itu, ya, hanya berwujud uang saja. Ya, hanya salah satu rezeki yang harus disyukuri, ya, kalau kita mempunyai uang banyak begini ini, ya, sebanyak ini. Maka hanya sebagian saja yang kita punyai dari uang setumpuk ini. Bagian yang lainnya itu adalah bukan hak kita. Ada hak bagi orang lain, ya. Mari kita pelajari isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18, ya, dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Namun sebelumnya mari kita pelajari pengertian infak dan sedekah dulu. Mestinya kalian juga pernah mendengar, ya, kata infak atau berkata infak kepada orang lain. Apa atau sebenarnya? Infak itu, ya, menurut
Asal kata ya, infak itu dari kata anfako, yunfiku yang artinya apa? Membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak itu adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya, yaitu selain zakat wajib untuk apa? Kebaikan. Itu menurut kamus ya. Sedangkan menurut istilah, infak itu adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, ini harus kalian garis bawahi, baik pengertian infak menurut bahasa maupun pengertian menurut istilah. Nah, anak-anak, infak itu berbeda dengan zakat. Jadi infak itu tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Jadi infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat. Infak itu bisa diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat maupun selain orang yang berhak menerima zakat. Seperti siapa? Ya keluarga, kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan dirinya sendiri. Ya itu infak. Jadi kegunaannya atau infak diberikan kepada yang lebih luas dibandingkan dengan zakat. Nah, lebih luas lagi ya pengertian sedekah. Ya. Karena apa? Sedekah itu meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum kita ini bisa dianggap sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun ya, juga termasuk sedekah. Nah, infak dan sedekah itu adalah dengan harta yang baik. Jangan sampai infak dan sedekah ini ya dengan harta yang tidak baik atau yang diharamkan Allah. Nah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ya, sebagai berikut ya. Kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini anak-anak ya kita diperintahkan apabila menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan sebagian harta kita itu dari hasil usaha yang baik. Ya. Jadi usaha yang baik yang ya dikeluarkan ataupun yang diusahakan yang keluar dari bumi. Bisa aja wujudnya hasil panen kita atau yang lainnya. Ya. Janganlah kita menginfakkan, mensedekahkan itu dengan barang yang buruk. Ya. Padahal barang yang buruk itu kita tidak mau. Ya.
mengambilnya, bahkan kita tidak mau memakainya. Nah ini semuanya kalian perhatikan, ini peringatan Allah bagi kita semuanya agar supaya kita menginfakkan dan mensedekahkan itu dengan barang-barang yang baik. Nah, lalu pada siapa kita memberikan infak dan bersedekah? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di dalam ayat ini anak-anak semuanya terdapat siapa saja orang yang diberikan infak atau sedekah itu. Ya, di sini disebutkan orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'alaf, yang kemudian orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, mereka yang sedang dalam perjalanan. Ini semuanya berhak untuk mendapatkan infak atau sedekah. Nah, infak dan sedekah itu adalah dilakukan hanya karena Allah. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah beri balasan pada orang-orang yang bersedekah. Nah, ini anak-anak semuanya pengantar bab ini. Ya, nanti kalian bisa membaca dalam buku LKS, kalian lanjutkan sendiri. Insya Allah besok yang akan datang kita sampai kepada Quran surat Al-Fajr. Ya, kita baca secara cermat Quran surat Al-Fajr ini beserta artinya. Nanti kemudian dihafalkan juga beserta artinya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.